Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Selamat Ibu. pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Jessica Tosyabuseke hadir. Hadir, Bu. Nabila Arkania hadir. Hadir, Bu. Muhammad Revan Saikal hadir. Hadir. Berarti semua masuk ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu tampilkan PowerPoint-nya, apakah ada yang tahu kita akan membahas materi tentang apa hari ini? Yang semalam belajar dan membuka LKS-nya pasti tahu kita akan belajar tentang materi apa. Puisi. Puisi, Bu. Puisi, Bu. Oke, pada belajar ya ini ya semalam ya, bagus-bagus. Nah, Ibu tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Dereng, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sepemahaman kalian, apa sih itu teks puisi? Ada yang bisa jawab? Saya Jessica. Ya, boleh. Silahkan Mbak Jessica. Puisi itu adalah karya sastra yang ditentukan oleh irama dan bait. Ya. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Puisi itu sejenis karya sastra yang indah dan ditentukan oleh gaya bahasa, irama, rima, dan ya seperti itu, Bu. Oh iya, bagus. Nih, lebih jelasnya nih ya. Nah, apa itu puisi? Puisi berasal dari bahasa Yunani atau poietes, yang berarti pembangun, pembentuk, dan pembuat. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut cara tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan terkadang menggunakan kata kiasan. Ciri-ciri puisi. Nah, puisi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Kelima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang terakhir yaitu puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Nah, unsur intrinsik puisi. Yang pertama itu ada tema. Tema, gagasan atau gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. Yang kedua, ada suasana. Itu yang benar suasana ya. Sebentar Ibu ganti dulu. Nah, yang kedua itu ada suasana. Suasana merupakan unsur pemikiran dan perasaan penyair yang mampu membuat sesuatu suasana terhadap pembaca atau pendengar setelah membaca atau mendengar suatu puisi. Yang ketiga ada imaji. Imaji merupakan gambaran yang ditimbulkan ketika membaca puisi tersebut melalui indera manusia, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan sebagainya.
Yang keempat ada simbol. Simbol merupakan unsur puisi yang menyatakan bahwa kata-kata dalam puisi sebagai suatu lambang untuk maksud dan tujuan yang lain. Yang kelima ada musikalitas puisi atau nada dan bunyi. Sebuah puisi disusun atas kata-kata tertentu yang penuh makna dan indah untuk didengar yang berfungsi terhadap keseluruhan makna yang terdapat dalam puisinya. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penyair menyampaikan pikiran dan perasaan saat membuat puisi tersebut. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan dari penyair kepada pembaca atau pendengar setelah memahami tema, bunyi, dan makna dalam puisi tersebut. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapat efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Nah, terdapat pula struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat oleh mata. Yang pertama yaitu ada tema atau makna, atau yang disebut sense. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Yang kedua, ada nada atau tone. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa dalam sebuah puisi. Penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seseorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada amanat dan atau tujuan yang disebut intention. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Nah, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi? Yang pertama itu ada ketepatan ekspresi atau mimik. Yang kedua ada kejelasan artikulasi. Yang ketiga ada kinesik. Yang keempat ada irama. Dan yang kelima ada intonasi. Nah, langkah-langkah membaca puisi. Ini juga harus diperhatikan ya. Memberikan tanda jeda 1 artinya itu berhenti sejenak. Jika memberikan tanda baca 2 artinya berhenti agak lama. Seperti itu. Nah, ini contoh puisi. Nah, bisa dilihat contoh garis yang ada dalam puisi ini. Yang di akhir bait pasti ada 2 garis yang artinya berhenti agak lama ya. Yang 1 garis ini berarti berhentinya sesaat. Nah, Ibu kasih contoh puisi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar.
Perhatikan ya anak-anak ya. Ini ada kaitannya dengan tugas kalian akhir nanti. Oke, itu contoh yang bisa Ibu kasih ya. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Apakah ada yang mau bertanya terkait materi tentang puisi? Saya mau tanya, Bu. Oke, Mbak Nabila ya, silahkan. Iya, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan struktur fisik puisi dan struktur batin puisi, Bu? Oke, Ibu jawab ya. Jadi struktur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-kata. Nah, adapun struktur batin puisi yang merupakan unsur pembangun puisi yang tidak nampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Begitu Mbak Nabila, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Oh, Mbak Jessica, silahkan. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan antologi puisi dan bagaimana ciri-cirinya? Oke, pertanyaannya tadi,
apa yang dimaksud dengan analogi puisi dan bagaimana ciri-cirinya ya. Nah, Iya, Bu. antologi puisi itu yaitu buku yang memuat kumpulan puisi, baik dari seorang penyair atau beberapa penyair. Dan ciri-ciri antologi puisi yaitu terdiri atas beberapa puisi dan karya dari seorang penulis atau beberapa penulis. Begitu Mbak Jessica, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, Mas Revansa mau bertanya? Iya, Bu. Oh ya, silahkan. Kenapa puisi itu lebih bersifat konotatif, Bu? Dibanding dari karya sastra lain. Tolong dijelaskan. Oke, nah mengapa puisi lebih bersifat konotatif jika dibandingkan dengan karya sastra yang lain? Nah, karena banyak digunakan makna hias dan makna lambang dibandingkan dengan bentuk-bentuk karya sastra yang lain. Puisi lebih bersifat konotatif. Bahasanya lebih banyak mengandung kemungkinan makna. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengonsentrasian atau pemadatan segenap kekuatan bahasa dalam puisi. Apabila dilihat dari segi bentuk penulisannya, puisi memiliki suatu tata wajah atau penampilan khusus di atas kertas yang biasanya disebut tipografi. Begitu Mas Revansa, apakah sudah cukup jelas? Paham, Bu. Jelas banget. Oke. Nah, sekarang Ibu beri tugas ya. Nah, tugasnya pada materi kali ini yaitu buatlah teks puisi bertema bebas, apa aja boleh. Nah, lalu buat video mempraktikkan membaca teks puisi dengan baik dan benar, seperti contoh yang telah Ibu pertontonkan tadi ya. Nah, itu deadline-nya seminggu dan video tersebut diupload di YouTube kelas kalian ya. Nah, nanti Mas Revansa minta tolong mengumpulkan linknya dan beri ke Ibu. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, nah sekarang Ibu minta Mbak Jessica memberi kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya. Silakan Mbak Jessica. Bu. Kesimpulannya adalah puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poietes yang berarti pembangun, pembentuk, membuat dalam perkembangannya makna kata tersebut menyempit menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan terkadang menggunakan kata kiasan. Unsur intrinsik puisi, yang pertama tema, kedua amanat, ketiga imaji, keempat simbol, kelima musikalitas puisi, keenam gaya bahasa, ketujuh amanat, kedelapan diksi. Struktur batin puisi, yang pertama tema atau makna atau sense, yang kedua nada atau tone, yang ketiga rasa atau feeling, empat amanat atau tujuan, intention. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, ketepatan ekspresi atau mimik. Yang kedua, kejelasan artikulasi. Ketiga, kinesik. Keempat, irama. Dan kelima, intonasi. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Mbak Jessica telah menjadi notulen pada hari ini. Nah, baik sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih pada anak-anak yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Ibu sangat bangga dan mengapresiasi kalian pada pembelajaran kali ini. Sangat semangat ya kalian ya pada hari ini ya. Ya, Oke, Bu. kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.